Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashab al-fadilah hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, Kiai Lutfi ibn al-marhum al-maghfurlah, Kiai Mastuki Mahfud akramahullah bikarmih, Kiai Ni'am, Dr. Ni'am a'azzahullah bi'izzih, Profesor Maskuri, mudir atau rektor Universitas Islam Malang. Berapa periode? 3 periode ya? Dua setengah periode. Saya dulu direktur pasca sarjana 2 periode. Dan rektor Unisma sekarang Profesor Dr. Junaidi Azzahumullah bi'izzih. Yang terhormat Profesor Mujira Harjo, Rektor UIN. Dan para kiai-kiai yang lain, ada Pak Halim Iskandar tadi. Mantan Menteri Olahraga. Ya ini Pak Halim Iskandar juga mantan Menteri Desa. Dan ada mantan Menteri Olahraga dan Pemuda yang masih ganteng, Bapak Imam Nahrawi. Ada Profesor Mas'ud Sa'id, teman lama saya, sahabat lama saya. Oh, yang terhormat Bapak Profesor Nur Hakim, Universitas Muhammadiyah, Malang. Akhil Azizi, Warohimi, Sahibul Fadilah, Hadratus Syekh, Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar, Bodolan Ketua Wilayah. Sama dengan saya, Bodolan PB sama aja lah. Ini Roisyuri MWC nggih, Roisyuri MWC. Nggih. MWC Kecamatan Blimbing. Hadratul Mustasyarin, Hadratul Asai Syuriyah, Ashabul Ma'ahid, Ashabat Turukis Sufiyah, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abna'i wa Banati ayyuhal hudur. Ketika Rasulullah masih hidup, maka qaulul haq hanya Rasulullah, mauqiful haq hanya Rasulullah, qararul haq hanya Rasul, keputusan melalui ucapan yang paling benar perkataannya Rasulullah, sikap tindakan yang paling benar tindakannya Rasulullah. Yang ketiga, keputusan legitimasi yang paling benar adalah legitimasinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 hal ini dinamakan sunnah. Apa namanya? Perkataannya dinamakan sunnah qauliyah. Perilakunya dinamakan sunnah fi'liyah. Qorornya, keputusannya dinamakan sunnah taqririyah. Jadi sunnah itu ada 3, qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Qauliyah, kita semua dengarlah, qala Rasulullah, itu qauliyah namanya. Rasulullah bersabda, begini. Kalau tindakannya, bagaimana beliau caranya wudu, caranya sholat, cara adabnya makan, adabnya bergaul, menerima tamu, memimpin masyarakat, memimpin istri yang banyak, dengan adil. Semua contoh itu, semua contoh. Paham betul? Namanya fi'liyah. Yang ketiga, yang ngendikan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi oleh beliau dibenarkan.
maka menjadi sunnah. Jadi namanya sunnah takririyah. Sunnah apa? Contoh, sahabat Bilal suatu hari habis wudhu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah tanya, sholat apa Bilal? Rasulullah malah bertanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Karena sholat fardunya masih jauh. Sholat ba'diyah wudhu. Baru wudhu, sholat duhurnya masih panjang, masih lama. Sholat 2 rakaat, ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Nah kata-kata Rasul benar itu menjadi sunnah takririyah. Paham boten? Ini penting. Sing lakoni wong liya tapi dibenarkan oleh Rasulullah menjadi sunnah. Yang sekali-kali mengatakan kalau Rasulullah tidak melakukan bid'ah, jangan mereka ngomong begitu itu. Itu kayak kata sekali SD itu. Yang mengatakan Rasulullah tapi tidak dilarang, bahkan Rasulullah menerima, dibenarkan, itu juga sunnah takririyah. Contohnya memuji-muji beliau. Ada seorang penyair memuji-muji beliau. Baru saja selesai ngimami sholat subuh, jamaah masih kumpul, datang seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Sanggal biar Soekardi, solikin. Tiba-tiba muji Rasulullah. Ya syairnya panjang sih. Yang penting, innar rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum fi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kusyufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasji dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Engkau sungguh engkau orang hebat, pemimpin sukses yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, semua memuji engkau, semua menghormati engkau, terutama pengikut-pengikutmu yang gagah berani, taat, tunduk kepadamu dengan hati yang tulus para sahabat. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Tidak melarang tuh, yang larang. Enggak bilang jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh. Enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah. Setelah mendengar pujian, memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Ini untuk kamu Ka'ab bin Zuhair. Lah selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha. Selimut polos min istabrok. Yang tidak percaya, ayo ke Turki dengan saya ke Istanbul. Masuk museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab setelah mendengar pujian. Ayo nggak percaya, ayo ke Turki. Fakta itu. Bahwa Rasulullah memberi hadiah burdah setelah mendengarkan pujian. Ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tuku dewe. Masih ada tuh. Dari sejak itu maka memuji-muji Rasulullah sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Takririyah. Baca Barzanji, baca Deba Barzanji karangannya Syekh Ja'far Al-Barzanji, orang Madinah turunan Turki. Kalau Deba orang Yaman. Orang Yaman ya, ada ulama Yaman tadi Deba itu. Orang Yaman. Ya,
Orang Yaman kan pinter ngarang selawatan, rawatib, debat. Pun. Jadi memuji-muji Rasulullah, membaca barzanji, membaca debat, sunnah apa bid'ah? Sunnah, pinter. Aku tak ngomong goblok kayak Gus Miftah aku balik. Pun. Setelah itu, setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan Qasidatul Burdah. Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Beberapa sahabat memuji Rasulullah. Hasan bin Thabit, Sofyan bin Abi Thalib, dan lain-lain lah. Tapi yang terkenal di Malang, Bu apal boran jenengan, Burdah yang dikarang oleh Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Beliau orang Iskandariyah, murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi murid dari Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili murid dari Syekh Abdul Salam bin Masis. Abdul Salam murid dari Syu'aib Abu Madyan Al-Ghawth. Cuma wali besar ini. Syekh Al-Busiri suatu ketika sakit stroke 1 bulan. Gak iso tangi, gak iso melaku. Mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Percaya mboten? Ya Allah, mimpi itu mubasyirah. Minal mubasyirat, mimpi itu. Bahkan ada yang mengatakan mimpi itu lebih valid daripada mantek Yunani. Ada yang berkata begitu. Mimpinya orang soleh loh ya. Mimpinya orang soleh. Ru'ya sadiqah. Bukan adghatu ahlam. Bukan kembangnya tidur, bukan. Tapi apa? Ru'ya sadiqah. Bukan hadithun nafs. Bisikannya hawa nafsu. Jadi mimpi, bukan. Namanya ru'ya sadiqah. Jumpa Rasulullah, beliau matur. Ya Rasulullah, kula badhe izinkan saya akan menggubah syair yang isinya memuji-muji engkau. Ya silahkan, silahkan. Seminggu jumpa lagi, ngimpi lagi. Sudah selesai Rasulullah. Selesai. Coba dibaca. Dibaca. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul jadi tersenyum. Wa masaha jasadahu, musap-musap badannya. Fata'affa fauran, besoknya sembuh, bisa lari, bisa jalan, bisa lari. Percaya mboten? Percaya mboten? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Yang percaya min ahli syafaati Rasulullah. Yang enggak percaya mahrumun anha abadan. Yang orang percaya musuh dapat syafaat, orang percaya kok. Amin tadakuri jironim bidhi salami. Mazat tadam anjaro mim muklatim bidami. Am habbatir rihu min tilqai kadhimatin. Wa awmadhal barku fi dhalma'i min idhami. Famali aynayka in qultafu fahamata. Wa mali qalbika in qultastafik yahimi. Ayah sabus sabu annal hubba munkatimu. Ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Laulal hawa lam turik dam'an ala talali. Wala arikta lidhikir bani wal alami. Fakaifa tungkiru hubban ba'da ma syahidat. Bihi alaika udulud dam'i was saqami. Ro'i Surya harus hafal tuh. Ngundang Ro'i Surya baca maulid. Jangan disediani bukunya. Biar hafal-hafalan. Kalau nggak hafal, oh jeda amplopin. Barzanji, Burdah, Manaqib Syabdul Qadir Jalani. Jangan sediakan, jangan. Surah hafal-hafalan. Talqin, khutbah Jum'ah. Itu buku mimbar masjid, buang buku khutbah itu. Kalau Isyuriah khutbahnya masih baca, podo karo SAG, oh jeding mana? Kenapa? Karena saya kok ekstrim kenapa? Karena Madaih Nabawiyah, Manaqib Syabdul Qadir Al-Jilani dan talqin, tahlil
milik kita. Miliknya siapa? Maka kita harus menghafalkan. Kalau bukan kita, siapa yang ngapalkan? Wah, habis suruh ngapalin. Kita yang harus hafalin. Wong itu milik kita, punya kepunyaan kita. Paham boten? Kalau nggak ada yang ngapal, iso hilang itu. Dari peredaran iso hilang atau dirubah-rubah. Berarti Quran nggak dihafal, bisa berubah nanti. Itu. Amin tadakuri jiranim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya. Sampai air matamu bercampur darah. Apakah karena engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau sedang ingat suatu hari panas, angin bertiup kencang di dusun Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di dusun Idom? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa hatimu resah? Pasti engkau sedang mabok cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansokta lam talumi. Na'am, memang benar. Saya lagi mabuk cinta, lagi kangen seseorang. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai nangis terus siapa? Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wis kutang apa? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangisi, kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul insi wal jin, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan, yang selalu kita harapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi problem besar, muskilah besar, musibah besar, maka tidak ada harapan kecuali mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Jawab percaya mboten? Yang percaya insya Allah pasti min ahli syafaati Rasulullah. Yang tidak percaya pasti mahrumun anha. Gak akan dapat. Gak percaya mau soleh. Gak percaya. Suatu ketika. Satu suku, satu kecamatan gak makanlah. Ada satu suku namanya suku Mudor. Apa namanya? Ketua sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Semua satu suku itu menghina Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin, dukun. Rasulullah nyupatani. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung. Betul. Suku Mudor 7 tahun. Gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung. Krisis pangan. Kelaparan. 7 tahun datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya misuh-misuh, caci maki. Sekarang kesini. Mau ngebom apa? Ada apa kamu kesini?
Ada apa kamu sekarang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi litatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bikaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil ami wal ilhizil fasli wa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wal akharil fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Rasul mendengarkan saja. Ada apa kamu ke sini? Atainaka litarhamana. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat kepada Rasulullah. Gak dilarang tuh. Gak dilarang. Nabi gak mengatakan, oh John jalur rahmat karo aku, musyrik. Kalau jalur rahmat sama Allah, oh karo aku, musyrik. Enggak tuh, enggak. Nabi mendengarkan. Kami datang kepada agar engkau merahmati kami. Kami mengadu 7 tahun gak ada gandum. Gadis-gadis pecah bibirnya. Ibu yang sedang menyusui ditinggal anaknya. Karena tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handor. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput. Fa antal dunyana wa antal dinina. Engkau andalan kami urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Engkau kami harapkan pertolongan syafaatnya. Rasul enggak melarang. Oh John jaluk tulung karo aku. Kalau jaluk tulung karo Gusti Allah, karo aku musyrik. Boten niku. Malah Rasul mendoakan, Allahumma asqihim ghaitsan mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala hadmin wala halakin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan barokah, bukan hujan bawa malapetaka, longsor atau banjir. Oh mereka masih di sini, di sana di Mudhar sana hujan besar. Percaya mboten? Rasulullah bisa syafaati. Ada yang tanya pada saya, itu kalau jongeng gitu dari mana sih? Dari buku tarikh saya dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya. Kita tanya baca apa? Khulasatu Nuril. Yang enggak ada pinter. Kalau mau baca ngerti dongeng seperti ini, baca Al-Kamil fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir, 13 jilid Tarikhul Umami wal Muluk Ja'far Ibnu At-Tabari, 10 jilid. Membacanya terjemahan Khulasatu Nuril Yaqin. Malum SAG, malum apa? Kecuali SAG, kalau mondok, itu hebat tuh. Dokter mondok tang, apa namanya? Ini namanya apa? Sabilur Rasyad. Gasek apa? Gaset. Itu insya Allah itu. Nah, kalau hanya mengandalkan resmi sekolah, ya Allah. Terjemahan, khutbah moco. Sombong sak pole. Jadi, jelas minta tolong mengharapkan syafaat Rasulullah musyrik, bid'ah, apa sunnah? Sunnah apa? Yang keras lah, sunnah apa? Ya. Maka kita yang percaya pada sunnah 3 macam itu, qauliyah, fi'liyah, takriyah, namanya ahlus sunnah. Belum aja belum. Belum. Paham nggih? Ini gampangan iki. Nah, Rasulullah meninggalkan sunnah 3 macam. Kemudian Rasulullah meninggalkan murid-muridnya, sahabatnya. Muridnya banyak apa sedikit? Banyak. Bahasa Arab jamaah, bahasa Arab banyak itu, jamaah. Maka
kalimatul haq, mauqiful haq, qararul haq ada pada jama', betul, setelah wafat. Jama'atus sahabah. Dipegang oleh siapa? Kebenaran, ucapan, tindakan, keputusan, kebenaran dipegang oleh jama'atus sahabah. Paham betul? Ketika masih Rasul hidup, satu orang pegang kebenaran. Setelah beliau wafat, murid jamaah sahabatnya. Contoh, contoh. Rasulullah ketika masih hidup, tidak perintah Quran ditulis. Enggak ada perintah. Turun wahyu, sahabat apal. Turun wahyu, sahabat apal. Kalau santri gasek no. Turun wahyu, sahabat semua hafal Quran. Tidak perintah ditulis. Ya ada sahabat yang nulis, nggak ada yang lengkap. Tidak satu pun sahabat punya tulisan Quran 30 juz, nggak ada. Ada sahabat punya tulisan surat Baqarah dan Ali Imran, ada yang punya surat Yasin dan Kahfi, itu nggak ada yang sempurna. Nah, kenapa? Karena hafal semua. Lah kalau orang hafal butuh tulisan betul. Jadi kan hafal kulhu, hafal falak, An-Nas, butuh tulisan betul. Boten. Lah sahabat hafal Quran, boten butuh tulisan. Setelah Khalifah Abu Bakar, umat Islam semakin bertambah, beliau mendapatkan illumination. Ya bisikan dari Allah lah, ilham. Ini nggak mungkin semua umat Islam hafal Quran, nggak mungkin. Wong Malang hafal Quran kabeh nggak mungkin. Maka Quran harus ditulis. Sayyidina Umar pun ragu-ragu waktu itu. Sayyidina Umar ragu-ragu. Apa kita akan melakukan sesuatu yang tidak diperintah Rasulullah? Iya. Saya tanggung jawab Umar. Maka dibentuklah tim penulis Al-Qur'an Kutabil Wahyi. 10 orang. Ketuanya namanya Zaid bin Thabit. Anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Al-As, Sayyidina Ali. Anggota itu. Penulis Quran. Nah, ditulis. Jadi dibagi-bagikan ke kota-kota. Kufah, Basrah, Mekah, Damaskus, Baghdad. Nah, zaman Sayyidina Utsman, jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, satu kota dan kota yang lain membaca Qurannya bertabrakan, bertentangan. Ada yang menganggap Wadduha dengan Al-Masrah satu surat. Ada yang menganggap surat Falak dengan An-Nas satu surat. Ada yang tidak menganggap mansukh, gak ada nasakh itu, gak ada. Ayat rojam masih dibaca. Walhasil bertentangan, walhasil. Maka Sayyidina Utsman memutuskan Quran mushaf ditarik semua, tarik. Dari Kufah, Basra, Baghdad, Damaskus, tarik. Dikumpulkan di Madinah lagi, tulis ulang. Setelah ditulis ulang, yang lain bakar. Maka mushaf yang resmi namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Sampai sekarang. Itu mushaf Utsmani itu. Jangan dikira mushaf Pak Utsman sing dodol baso ning alun-alun. Sayyidina Utsman. Sekarang pertanyaannya. Sayyidina Abu Bakar memutuskan Quran ditulis. Padahal dia diperintah Rasulullah. Sayyidina Utsman lebih jelas lagi perintahnya. Benar apa salah? Yakin? Jadi kita ikut jama'atus sahabah. Benar apa salah? Kalau yang menganggap kita harus kembali pada Rasulullah. Kalau nggak dilakukan jangan kita adakan. Bid'ah itu. Kamu jangan baca Quran. Hafal, ayo hafal. Kalau baca tulisan Quran mushaf ini, bid'ah ini. Ayo kamu hafal. Jadi ngoten nggih. Kamu ngatan bid'ah, kalau mau nggak bid'ah, sunnah, ayo kamu hafal. Jangan baca mushaf. Paham mboten? Contoh lagi. Zaman Rasulullah masih hidup, sholat tarawih berjamaah 8 rakaat. Dan nyusewu. Tidak setiap malam. Nyusewu niki. Tidak setiap malam Rasulullah ngimami tarawih, mboten setiap malam mboten. Kenapa?
Khawatir traweh menjadi wajib. Wong Malang orang kuat bakal jadi wajib orang kuat. 5 waktu dengan bolong-bolong. Saking sayang pada umatnya. Rasulullah 8 rakaat kondur masuk kamar nambahi dewe qiyamul lail sampai kenyang-kenyangnya sampai sepuas-puasnya. Lah sahabat sing ditinggal di masjid macam-macam. Modelnya wong Malang kok. Rasulullah pulang ya pulang jenengan modelnya. Ada yang nambahi dewe 50 rakaat. Ada 100 rakaat. Ada yang 1000 rakaat. Baru pulang dari masjid. Walhasil tarawih macam-macam. Gak sama. Ketika Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat. Kemudian siapa? Sayyidina Umar. Benar apa salah? Jadi keputusan qararul haq dari jamaah sahabat itu membawa kebenaran, ajaran kebenaran. Paham boten? Jadi kita tarawih 20 tidak bid'ah, bukan bid'ah, tapi termasuk sunnah. Pinter. Paham boten? Boten goblok, kok bismillah, kok goblok. Jadi dengan terawih pintar 10 apa 20? 8 ya monggo, 20 ya monggo. Orang terawih ya wis apa-apa. Potongannya males-males gitu potongannya. 20. Ikut Sayyidina Umar, keputusan Umar. Membawa kebenaran karena jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kalau kita ikut jamaah Rasulullah berarti kita wal jamaah. Apa? Jadi kita ikut sunnatul Rasul yang 3 tadi, ahlus sun. Kita ikut keputusan atau perilaku atau perkataan daud-daudnya sahabat wal. Jadi kita namanya ahlus sunnah wal. Ngoten lho, paham betul? Ya ampun. Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman, tulisannya udah bisa diwaca. Saya punya di rumah fotokopinya. Gak usah baca saya. Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, zai, podo. Orang titiknya. Pun saya baca, kalau gak ada fotokopinya. Nah, tapi sahabat apal, orang butuh tulisan. Sahabat apal. Setelah umat Islam berkembang, wah ini tulisan Quran harus disempurnakan ini. Maka ada seorang tabi'in, murid daripada Imam Sayyidina Ali. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Beliaulah wadi'un nuqat alal huruf. Yang bikin titik membedakan huruf satu dengan yang lain. Ba titik siji ngisor, 2 di atas, 3 di atas, jim 1 di tengah, hak non titik, kok di atas. Siapa yang bikin namanya? Tahun 59 Hijriah. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Ya, mulai terang baca Quran, mulai gampang ono titik kayak. Tapi masih banyak orang kesulitan setelah orang ajam masuk Islam. Maka ada orang namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Yang keras. Dari kota Farahid, Afghanistan, bukan dari Yaman. Abul Aswad Du'ali bukan dari Yaman, sahabat. Menyempurnakan tulisan Arab apa? Menggagas syakal. Fathah, dhammah, kasrah, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Yang bikin adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau wafat tahun 175 Hijriah. Paham boten? Wis ono harokat, wis ono titik. Masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto. Alhamdulillah ngalamin. Innallaha wasingun ngalim. Kiai Sangid ngakih. Betul, kiainya loh. Bukan orang awam, bukan. Kiainya. Ini monggo Ki Sangid. Kiainya itu. Maka ada seorang ulama besar
menggagas ilmu metode tajwid tilawatil Quran. Apa? Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, bukan orang Yaman. Tahun 224 bikin ilmu tajwid. Baru ada istilah terminologi idhar, idgham, biguna bigurhunna, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Siapa yang bikin nama siapa? Siapa namanya? Ini akal ampas kelapa ini, akal ampas kelapa ini. Yang cerdas. Harus cerdas. Jadi berjasa besar, ulama itu berjasa besar, bikin titik, bikin harokat, bikin ilmu tajwid. Baru baca Quran gampang sampai sekarang. Ya Allah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran itu unik dari sisi zahir, mushaf, hadis anyar. Dicetak Surabaya tahun piro, tahun 2001 2010 lah. Anyar betul. Dicetak di Surabaya, anyar betul. Dicetak di Madinah, anyar kan. Tapi Quran sebagai sifatnya Allah qadim. Jadi Quran ini ya hadis, ya qadim. Paham betul? Mushafnya hadis apa qadim? Hadis. Kertasnya anyar, tintanya anyar, sing kerjain menungso, wong Surabaya, wong Madinah, rencanakan Madinah, hadis. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifatul kalam, sifatul dzatil qadimah, maka Quran adalah qadimah. Maka ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Sifat dzat kang dua sifat qadim. Paham boten? Ini di pesan harus ngaji ilmu kalam nih. Yang saya sayangkan pesantren itu tidak serius ngaji ilmu kalam tuh. Yang serius nahu. Oh, nahu ngulik sampai. Fikih, waduh sampai ngulik. Ya penting. Tapi bukan hanya itu dong. Ilmu kalam. Ilmu kalam harus dikaji. Usul fikih, ilmu mantik. Orang yang tidak bisa ilmu mantik, kata Imam Ghazali, tidak dipercaya ilmunya. La thiqata bi'ilmih. Yang enggak paham ilmu mantik. Imam Ghazali, nanti saya terangkan nanti belakangan. Ini dulu. Jadi Quran itu ya qadim, ya hadits. Apa? Dan Quran mukjizat bersama kita selama-lamanya. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya ajaib. Bisa gepuk laut merah jadi jalan tol. Bisa gepuk batu keluar sumber air 12. Bisa dibanting jadi ular. Ajaib mboten? Masih onora? Masih wonten mboten? Betul wonten. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang sudah mati. Hebat Nabi Isa. Masih wonten mboten? Nabi Ibrahim dibakar gak mempan. Dan seterusnya para nabi dia mujizat lah. Tapi hilang. Mukjizah Nabi Muhammad, mukjizah khalidah abadiyah, wahwal damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Barang siapa baca Quran, insya Allah hatinya tenang. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Kalau ente takut neraka, baca Quran. Itu berarti ente sedang memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wardiha syabimi. Ini ngaji tenan. Daripada bahas politik lah. Ijazah palsu, tora palsu, mbus, tora melo-melo. Mau palsu ke palsu. Gak ente-ente. Ngajimon ya. Daripada politik itu bagian Pak Halim, mana Pak Halimnya? Pak politik bagian Pak Halim itu.
Ya Allah. Kalau kamu baca Quran itu artinya kamu sedang memadamkan, mematikan api neraka. Maka ayo yang rajin baca Quran, nggih. Setiap kita baca Quran, api neraka padam. Baca lagi, padam lagi. Insya Allah kita selamat dari api neraka. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Saya percaya kalau saya. Paham betul? Nah, itu mukjizat Al-Qur'an. Dan Quran menegaskan bahwa laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Kalau jadi judul satu disertasi ini, Islam bukan hanya akidah dan syariah. Di samping akidah dan syariah, Islam agama ilmu peradaban, Islam agama kesejahteraan dan kemanusiaan, agama kemajuan. Maka dulu ketika Islam jaya, waktu masih bangsa Arab senangnya perang. Maka Islam tersebar tuh karena barokah wong Arab. Nomaden, mudah sekali pindah. Tahun 35 Hijriah sudah sampai Cina. Berkat dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim. Asia Tengah dipimpin oleh Qutham Ibnu Abbas yang menyebarkan Islam itu. Orang Arab nih. Sampai Uqbah bin Nafi, sampai Maroko. Tariq bin Ziyad sampai Spanyol. Nah, setelah itu datang Bani Abbasiyah. Tidak melakukan ekspansi, tapi mengisi peradaban. Membangun kemajuan di dalam Islam itu sendiri. Bukan hanya melebarkan wilayah, tidak. Itu Bani Abbasiyah. Waktu yang melebarkan wilayah itu Bani Umayyah itu. Paham betul? Orang tahu mau sejarah ya? Orang tahu mau sejarah. Ini kiai-kiai juga nggak pernah baca sejarah, kiai-kiai di pesantren tuh. Yang dibaca selalu apa? Mujibatul husni arba'atun, wajibiyadus papat, iltiqaul khitanan wa illam yunzila. Ketika barang loro ketemu, senajan orang muncrat opom. Iku bola-bali ya Allah. Sejarah nggak pernah tahu kiai-kiai ini, kebanyakan. Nah, ketika Bani Abbasiyah baru dibangun peradaban, bukan lagi memperluas ilmu wilayah Islam, tidak. Maka lahirlah beberapa ulama. Pertama ada tafsir 10 jilid. Sayyidina Ibnu Abbas bikin tafsir tapi kecil, beberapa ayat 2 jilid. Imam Hasan Basri juga bikin tafsir tapi sedikit, cuma 2 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid. Orang mana itu? Orang Tabaristan. Bukan orang tenang, saya sebut. Kenapa? Karena orang Persia peradabannya sudah maju. Semua orang Persia itu. Orang Persia sudah peradabannya maju ribuan tahun. Tinggal masuk Islam, bahasa Arab, waktu itu bahasa yang keren. Seperti sekarang bahasa Inggris lah. Kalau mau dianggap orang bahasa Arab, waktu itu ya. Administrasi negara bahasa Arab, diskusi bahasa Arab. Jadi bahasa yang resmi, bahasa Arab waktu itu. Maka orang Ajam, orang Persia, semua bahasa Arab. Seperti sekarang bahasa Inggris, seperti sekarang. Banyak orang Ajam membutuhkan bahasa Arab yang benar. Maka ada seorang imam menggagas, ngarang. Bukan mensyarahi, bukan elaborasi, kolaborasi, bukan. Tapi ngarang. Ilmu nahu, ilmu grammar, bukan orang Arab. Namanya Amr bin Kumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh, bukan orang Arab. Sing ngarang grammar bahasa Arab. Coba, ajib betul. Heran betul itu. Yang menciptakan menggagas grammar bahasa Arab, mubtada marfu, khobar marfu, ismu kana marfu, khobaru inna marfu, mubtada khobar fa'il maf'ul bih maf'ul lah, hal tamyiz. Bukan orang Arab. Orang Arab gak ngerti itu apa itu tamyiz, apa itu hal. Orang Arab gak ngerti itu. Apa itu mubtada khobar? Betul ngerti orang Arab. Yang ngerti setelah ada Imam Sibaweh. Paham boten?
Malah sampai sing menggagas ilmu kesusastraan Arab, ilmu balaghah. Dilihat dari 3 sisi. 1, konten Al-Quran, namanya ilmu ma'ani. Quran tidak ada omong kosong, setiap kalimah mengandung makna. Gimana cara memahaminya? Yang kedua, bagaimana Quran menjelaskan sesuatu. Sangat gampang, sangat gamblang. Namanya ilmu bayan. Dan bahasa, struktur bahasanya sangat indah. Namanya ilmu badi', kinayah, isti'arah, majaz. 3 ilmu namanya ilmu balaghah. Sing gawe dudu wong Arab. Namanya Amr bin Ubaid yang bikin ilmu balaghah. Masya Allah, ajib lah. Itu mujizat agama Islam, itu mujizatnya itu. Mufassir pertama besar Tobari, orang Tobaristan. Sing gawe nahwu Imam Sibaweh, sing gawe tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam, sing gawe balaghah Amr bin Ubaid. Ini ilmu agama ini. Allah. Belum ilmu yang lain. Matematik Jabir bin Hayyan. Kedokteran Abu Bakar Ar-Razi. Orang Arab, bukan Ar-Razi dari Roy, kota Roy. Ahmad bin Majid penggagas kompas pandom, boslah alat navigasi. Adnan bin Hawqal meneliti ruang angkasa. Adnan bin Nafis meneliti peredaran darah dan tubuh manusia. Organ Al-Farabi. Kacamata Hasan bin Haytham. Pertama kali orang gaya kacamata Hasan bin Haytham. Ibnu Sina, dokter, filosof, pemikir. Ya, bukan orang Arab, bukan orang yang mengumpulkan hadis orang Arab. Ada Arab satu, Imam Muslim Arab, Imam Muslim. Yang lainnya bukan orang Arab. Muslim bukan orang Yaman, tapi Arab. Yang lainnya Bukhari, Muslim Arab ya, Bukhari dari Uzbekistan, Muslim Arab, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, bukan orang Arab. Itu yang mengumpulkan hadis. Taruh hadis kemana-mana, merantau mengumpul hadis, mencatat, menjadilah standar sumber tafsir Islam. Kedua ada hadis sahih. Ya sing ngumpulkan hadis sahih bukan orang Arab. Saya itu. Memang bukan orang Uzbekistan. Malah yang menemukan kuburannya siapa? Bung Karno. Bung Karno mau ke Soviet. Waktu presiden siapa? Presidennya siapa? Ya presiden waktu itu ya. Nah, saya mau ke Soviet asalkan saya ingin ziarah ke kubur Imam Bukhari. Pada Soviet puyeng kepalanya, mana itu, di mana adanya itu. Dicari ketemu di Uzbekistan. Kemudian Bung Karno ke sana dan dibangun. Sampai sekarang bagus sudah. Mereka sudah bebas sekarang. Ya Allah. Jadi para ulama kebanyakan bukan orang Arab. Abu Hanifah, Imam Hanafi, mujtahid pertama, bukan orang Arab. Imam Razi, Muhammad bin Umar Fakhr Razi, orang Roy. Imam Ghazali, orang Tus Khurasan. Gurunya Imam Haramain, juga Khurasan. Imam Baqillani, orang Nisabur. Paham betul? Mana orang Arab mana? Kita cari orang Arab. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Asy'ari. Arab itu, Arab. Asy'ari dari Basrah, turun Abu Musa Asy'ari. Imam Syafi'i, bukan Habib bukan. Tapi dari Palestina, tapi orang Arab. Dari Bani Abdul Muttalib, tapi enggak nyambung ke Rasulullah, enggak. Ya enggak ngaku. Rasulullah enggak ngaku. Dia mengatakan Al-Muttalibi, turunan Abdul Muttalib. Turunan sama dengan kakeknya Kanjeng Nabi, tapi buat terliwat Kanjeng Nabi buatan. Maka beliau namanya Muhammad bin Idris Al-Muttalibi. Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i itu yang gagas ilmu usul fikih. Abu Hanifah mujtahid pertama. Hasan Basri Sayyidut Tabi'in, bukan orang Arab. Bapaknya namanya Syekh Yasar, agamanya Majusi, ketangkep juga orang Madinah jadi tahanan perang, masuk Islam, punya anak Hasan. Imam Ma'ruf Al-Karhi, tadinya orang Kristen, jadi waliullah, punya murid Siras Ceketi. Dan Siras Ceketi punya murid Abul Qasim Muhammad Al-Junaidi
Al-Baghdadi, berarti bukan orang Al-Baghdadi, orang Baghdad. Dari Nahawan, dari Ajam juga, bukan orang Arab. Imam Junaidi, Imam Ghazali, Haromen, Syihristani, Imam Sanusi orang Mesir, Imam Bajuri, Ad-Dasuki orang Mesir, Laith bin Sa'ad orang Mesir. Ya. Maka jadi orang Arab jangan sombong. Yang mengembangkan peradaban Islam kebanyakan bukan orang itu. Jadi, Islam sebagai agama ilmu pengetahuan waktu itu dibangun oleh para ulama yang kebanyakan bukan orang Arab. Yang kedua, Islam membawa kemajuan, kesejahteraan. Hadarah namanya, hadarah. Dorongan di Al-Quran agar kita membangun kehidupan di muka bumi ini. Jangan diam, ayo. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Allah telah menyiapkan bumi ini dengan mudah dikelola, dalul, mudah dikelola, mudah diberdayakan. Ayo, famshu fi manakibiha. Kamu kerja keras, bergerak, makan itu rezeki dari Allah. Wa kulu mir rizqih. Ada lagi ayat yang walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam ini aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Yang soleh-soleh. Ternyata yang soleh-soleh melarat-melarat. Solikin, Sukardi lah. Delmanan. Sing sugih prayoga pangestu. Duitnya 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono sing duwe rokok Jarum. Duitnya 150 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim 600 triliun. Nomor 6 wong Islam. Nomor 6 Khairul Tanjung. Nomor 6. Nomor 39 wong Islam Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Saya cari wong Enu Malang betul wonten insyaallah. Belum selesai. Belum. Malah Quran warning Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Artinya kamu harus kaya sehingga bisa mewarisi harta kepada anak cucu. Jangan sampai anak sampai wafat meninggal dunia ting kleler mboten mangan mboten gak ada omah melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo ngomong. Kaya itu melarat dosa sampean. Pinter, bodoh, jelas. Ayat tadabbur, ayat tafakkur, ayat tafakuh, ayat ta'akul. Semua mendorong kita agar pinter itu. Afala ta'qilun, afala tafqahun, afala tafakkarun. Mendorong kita agar pinter. Pinter wajib, bodoh dosa. Pinter, bodoh, kaya, melarat. Kiai harus keren. Kiai harus minimal mobilnya niku kayak kiai-kiai Iran, Tunis, Maroko, niku mobilnya Plymouth, Cadillac, Caprice, Audi. Orang kayak Kiai Malang paling Luxio. Grand Max, ya Allah. Supaya kiai mobilnya lebih apik dari bang bupati. Bupati segen, mobilnya kiai lebih bagus. Paham betul? Sepatunya Hermes, itu loh. Sepatunya bupati paling piro lah. Kita Hermes, 20 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Jasnya Dormil, Dormil, 13 juta semeter. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, 7 juta.
tasnya apa? Gucci 75 juta. Jangan kiai bawa tas ke sana kemari ada tulisannya musyawarah majelis ulama Kabupaten Malang. Ya Allah, tasnya kiai cap musyawarah majelis ulama. Minyak wanginya, minyak wangi nih. Jo Malone 3,5 juta. Bulgari 5 juta. Louis Vuitton 7 juta. Itu minyak wangi. Sampean misik ya Allah. Ayo tunjukkan kita lebih kaya daripada bupati, daripada gubernur. Ayo. Nanti kita mukanya dengak gini, boten dingkluk boten. Mobil, sepatu, jas, kacamata, pulpennya Montblanc 15 juta. Ayo, lebih bagus ini bang pejabat. Siap? Kapan? Satu lagi. Islam agama tamadun. Agama yang memimpin masyarakat. Pendorong kita harus jadi pemimpin. Maka Kanjeng Nabi jadi pemimpin, Abu Bakar jadi pemimpin, Umar jadi pemimpin, Ali jadi pemimpin Islam semuanya. Untuk menjaga agama dan masyarakat. Ya Allah. Quran malah menetapkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, harus di atas. Wa antumul a'laun, harus menang. In kuntum ini kalau kamu benar orang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah yang keras, yang keras, yang keras. Menang itu kalah. Awas masuk ke sekolah. Ini tangklet bojo ayu ini wajib. Ayo. Semua bisa kita bangun dengan himmah dan azimah. Apa namanya? Dan azimah. Himmah datangnya dari nafsu ghadabiyah. Saya harus menang. Namanya himmah namanya. Nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya mulia, namanya himmah. Saya tidak mau kalah, harus menang. Namanya apa? Santri Sabil Rasyad harus himmahnya besar. Harus himmahnya besar. Orang paling besar himmahnya siapa? Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Ditakut-takutin, diancam, mau dibunuh oleh Abu Jahal. Jawab wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah saya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar saya berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Orang himmahnya besar tuh. Jenengan ngoten mboten himmahnya? Orang jawab ya. Jenengan ngoten mboten? Begitu pula azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kebesaran, kemenangan, kemuliaan harus kita raih dengan azimah. Hasyim Asy'ari bikin NU harus besar. Besar enggak NU? Bung Karno Indonesia harus merdeka. Lawan Belanda, lawan Jepang. Berhasil enggak? Punya apa? Punya apa? Punya duit. Punya duit. Punya nuklir. Enggak. Punya apa? Himmah dan azimah. Paham betul? Sayyidina Utsman jadi sahabat yang kaya raya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Beliau azimah kuat. Kaya dan loman. Kaya dan dermawan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang Baghdad. Suatu ketika ziarah datang Imam Syafi'i. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali ziarah kubur. SAG orang gelem ziarah kubur. Masya Allah SAG. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ziarah kubur. Datang kuburannya Imam Syafi'i ke Mesir. Berangkat dari Baghdad ke Mesir. Ziarah kubur Imam. Sampai di sana melihat masyarakat sekitar kuburan Syafi'i
Itu ada Imam Ibnu Hajar Asqalani, sebelahnya Syafi'i. Abu Zar Al-Ansori yang ngarang Fathul Wahhab. Ada Imam Waqi', Ibnu Jarrah, gurunya Syafi'i, gurunya. Ya, imam-imam yang lain ada kompleks itulah. Dusun Fustat, namanya dusun apa? Fustat. Masyarakat dusun Fustat melarat. Ora podo nduwe omah. Maka Imam Syekh Abdul Qadir Jalani segera membeli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali, sugih, loman. Panjenengan wali duduk. Sugih ora. Loman boten. Gunanya apa itu? Orang-orang kabeh ora. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ini Habib tenan nih. Ini Habib tenan nih. Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Di Mekah, pun wafat tahun 2006. Waktu saya di sana, santrinya 700. Putra-putra Mbah Mun, pengiriku mondoke. Terus Najih, putra-putra Kesatuan Al-Jayunangun di situ. Mondoke. Santri 700 ditanggung. Gratis, bukan hanya gratis. Dahar, kebutuhan, pakaian, kitab ditanggung oleh kiai ini. Sakit diobatin, pulang kasih tiket. Said Muhammad itu. Habib, alim, sugi, loman. Boten jalu-jalu malah boten. Paham boten? Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasni. Allah yarhamu. Ya Allah. Dilarang ngajar Masjidil Haram oleh pemerintah. Karena dia selalu nyerang Wahabi. Pernah diskusi dengan Bin Baz. Bin Baz kalah. Kemudian diskusinya ditulis dalam judul apa? Mafahim yang bagian atau sahih. Itu hasil diskusi dengan Bin Baz. Bin Baz kalah. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Habib, alim, loman. Bukan jalur-jalur, bukan. Malah santri 700 tidak ditanggung. Makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Said Muhammad itu. Kenapa? Ya kaya. Di Mesir punya hotel Al-Husain. Punya percetakan kitab. Di Maroko juga punya usaha. Beliau dengan Raja Hasan. Kan sama-sama Habibnya lah. Sama Habibnya dengan Raja Maroko. Walhasil kita kalau kaya banyak berbuat, banyak bisa berbuat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Misalnya niki apa maneh DPR atau bupati, ketua NU gitu, kudu karo duit. Paham kan? Pengen menang jadi ketua NU, kudu duit. Sing ora ndek duit, pinter kaya apa? Cerdas kaya apa? Masa mboten bakal menang. Mboten bakal menang. Jadi wong Cirebon, masa menang mboten bakal menang. Sekarang duit sudah. Kategoritan nggak laku. Kategoritan nggak laku. Padahal di pesantren diajarkan 2 syair. Saya dulu ngaji, tapi sayang yang ngajar itu nggak paham. Ya saya juga nggak paham, yang ngajar nggak paham. Sekarang saya paham. Zaidut tawilul abiyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fadihi maqulatun ashrun sawa. Kiai ini ngajar ngeten, Zaidun utawi Zaid iku atul wong dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Malik, fi baitin nang jero omahe, bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bengkok akan sapa Zaid ing golok, faltawa bongko dadi bengkok opo golok. Paham betul? Ternyata setelah saya paham, itu sangat penting. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi price, bil amsi time, kana muttaqi posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Ini jangan pada milik ketua NU, lihat siapa dia, itu objektif. Jangan hanya karena anak kiai atau enggak. Lihat. Namanya esensi namanya. Lihat kuantiti. Posternya lah. Tinggi besar atau gimana kulitnya seperti apa. Dan kualitasnya.
kapabilitasnya, kapasitasnya. Al-Abyad tadi, quality. Setelah tahu relasinya bagaimana dengan orang lain. Dia punya relasi enggak dengan orang lain? Seperti apa? Baik apa enggak dia dengan orang lain? Seperti apa? Kapan dia sekolah? Kapan dia mondok? Di mana? Mondoknya di mana? Belajarnya lah. S3-nya di mana kalau S3 ya? Dan posisi sekarang gimana? Posisi sekarang jadi apa? Punya kekuatan apa dia? Itu golok tadi tuh, golok tadi. Saya kalau golok artinya punya kekuatan. Dan si calon ketua NU ini punya kekuatan apa? Oh punya kekuatan ini, banser di belakangnya, pagar Nusa di belakang misalkan. Dengan kekuatan itu apa aksinya? Apa aksinya? Kemudian setelah aksi, apa reaksinya? Itu cara menilai seseorang agar objektif. Siapa dia? Seperti apa kualitasnya? Piye hubungan karo wong? Posisi seperti apa? Apa kekuatannya? Aksinya apa? Reaksinya apa? Paham boten? Tapi embuh wis ora kanggo wis duit saya ke duit saya. Kayak ketua ini kudu duit saya iki. Ora kanggo wis ora kanggo siapa kuantila kuali itu kan ora kanggo wis. Paham boten? Paham boten? Ya Allah. Itu di pesantren diajarkan loh. Diajarkan itu. Belum lagi kias, analogi. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ari, ikna'i. Burhani, kias fakta. Coba. Narkoba, hal haram. Oh berani-berani mengharamkan. Di Quran ada? Ada Quran ada? Inna sabu wonten ayat kono. Hadis wonten. Dawe Imam Syafi'i, Hambali, Malik, Hanafi wonten. Aku berani mengharamkan. Pakai kias. Pakai apa? Kias burhani. Hadza muskirun. Ini barang jelas memabokkan. Namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap mabukkan berarti masuk golongan khamr. Namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram. Sedangkan khamr itu haram. Namanya qaul syarih, legal statement. Fahada haram. Maka ini barang haram. Namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Paham boten? Kiai harus pinter gini. Harus pinter gini kiai ini. Maka di Munas itu para kiai yang bunyi di Munas itu berarti pintar itu. Cuma meneng orang pintar itu orang pintar meneng. Bukan kalau tawaduk bukannya kan orang pintar selamat. Yang Munas garisin terus bicara terus itu pintar itu. Gus Baha contohnya, Kiai Fiuddin Muhajir contoh, Kiai Isom Lampung, Kiai Ma'ruf Amin selalu menjawab pertanyaan. 15 pertanyaan masuk Munas NU 2 hari selesai. Menggunakan apa? Kias. Paham betul? Menggunakan kias. Tanpa kias gak bisa. Terong tahun harus jawab itu masalah. Hukumnya Jumatan di kantor, hukumnya cloning, hukumnya bunga bank, hukumnya saham, hukumnya apa kripto, hukumnya alah macam-macam. Keluarga berencana. Walhasil masalah-masalah yang waqi'iyah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dijawab oleh kiai 2 hari selesai. Menggunakan apa? Kias. Maka dengan adanya metode ijma' dan kias lahirlah ilmu fikih apa? Ilmu. Jadi dasar tahsil itu 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma' dan kias. Ijma'ul ulama, kias. 2 ini ada metode akliyah, bayan akli, metode rasional. Dengan adanya metode ijma' dan kias, lahirlah ilmu fikih. Paling kecil Sapinah, rodo dhuwur Fathul Qorib, dhuwur maneh Fathul Mu'in, dhuwur maneh Fathul Wahhab, dhuwur maneh Muhadzab, Al Imam Syairozi, dhuwur maneh Majmu' 24 jilid, Al Imam Nawawi, dhuwur maneh 40 jilid, Al Mahalli. Itu produk dari ijma' dan kias. Mana yang paling banyak? Yang paling banyak kias. Ijma' sedikit. Paham boten? Maka di pesantren diajarkan metode itu. Dengan memahami ilmu mantik dan usulul fiqh
dengan teologi ilmu kalam kategori 10. Paham boten? Jangan hanya fikihnya, fikih gampang. Haram, halal, makruh, sunnah gampang itu sih. Baca tok iso. Kira otaknya cair gitu loh, santri itu. Ya itu otaknya cair gitu loh. Yang mampu menguasai kias itu, metode kias. Itulah Islam mendorong agar kita seperti itu. Tidak boleh kita kalah, gak boleh kita mundur, gak boleh kita bodoh, gak boleh kita melarat. Harus cerdas, kaya, menang. Goblok, dosa. Melarat, kalah. Paham betul? Awas kalau masih kalah, awas kalau masih kalah. Semuanya itu dalam rangka menjalankan sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi merintah orang agar kerja keras. Sing tani pertanian ayo didorong, yang dagang ayo didorong oleh Rasulullah, diberi motivasi. Yang dagang ayo rajin, yang bertani ayo bertani yang rajin, yang kerja ayo kerja. Pernah Kanjeng Nabi nyekel tangan sahabat, tangannya kasar karena apa kapalnya namanya. Kanjeng Nabi ngangkat tangan sahabat, ini tangan lebih mulia daripada tangannya orang mati syahid. Karena ini membuktikan orang ini kerja keras untuk memberi nafkah anak istrinya dengan tangannya. Ya Allah, Kanjeng Nabi ngalem wong kerja keras tangannya kapalan luar biasa. Itu semua Kanjeng Nabi. Dan tidak mau kalah, selalu menang. Selalu perang Badar menang, perang Uhud kalah, Ahzab menang, Fatu Makkah yang menang, perang Mu'tah menang. Semua Nabi perangnya menang, hanya sekali aja perang Uhud kalah. Dan jenengan kalah terus ya Allah. 71 kalah, 77 kalah, 82 kalah, 87 kalah, 9 kemarin kalau pemenang kalah terus, dosa tok isine wis. Hal yang saya hormati, harus kita rebut kemenangan ini. Kita punya sarawatil istimaiyah, kapital sosial. Coba, Kiai Marzuki santrinya 5.000. Setiap 5.000 bocah siji duwe bapak dan ibu pirawis. Santri Kiai Marzuki gampangane 1.000. Duwe ayah, duwe ibu, berarti bros. 3.000. Terus nikah, duwe istri pirawis. 4.000. Duwe mertua lanang, mertua wadon, pinten? Wis pira ibu? 6.000. Duwe kakak, duwe adik, pirawis. Itu kalau kita manage dengan baik, kekayaan yang luar biasa. Yang luar biasa. Namanya social capital. Yang orang lain gak punya itu. Orang lain gak punya. Hanya kita di NU yang punya itu. Saya setuju. Kaya raya kita ini. Sayang kita gagal atau belum bisa memanage kekayaan itu. Kedua, at-tarawatul hadari wa thaqafiyah. Kekayaan culture capital. Coba. Jenengan mulai tahlil, saumama tahlil. Gimana ngene, mimpin tahlil ngene. Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Pahalanya semoga dihadiahkan untuk Rasulullah SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan para wali, para tabi'in, para ulama, dan ayah-ayah kita, orang tua kita, para muslimat. Marem boten. Boten, pengen yang jenengan itu sing marem. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW, wa ila ashabil kiram, wa tabi'in kimasan, wa ja'ulia illa min masyarakat ardil magharibiha, barriha wa bahriha, jubal wa dia. Padahal enggak ngerti apa barri wa bahriha. Tapi marem. Yang ngono marem. Ada Fatihah pakai bahasa Arab. Ila ju'auliya ilah min ariha wa bahriha jubal wa jatiha yamin wa shimaliha. Kalau ma'alamin fiddin, al-musayidina fiddin, minasufiin, wal-qurra, wal-hufad, wasil-hadin, wal-fuqat, wal-jami masyaykhina, wa abayin wa minazadina. Marmi. Harus dipelihara. Itu capital culture. Capital? Kita punya capital culture, kitab kuning, harus dipelihara. Kita punya simbolik capital apa? Kayak kopiah. Sholat kayak kopiah itu simbol kita. Walaupun belum tentu kopiah itu menjadi khusyuk, enggak tentu kan. Soporo sing ora pakai kopiah lebih khusyuk soporo malah. Yang kopiah malah duit malah. Gak jaminan, tapi simbol pertahankan. Paham betul?
Simbol lagi apa? Ini hal bihalal. Hal bihalal di negara mboten wonten. Jadi kalau lebaran itu Idul Fitri itu saling silaturahim, saling mendoakan. Di Arab itu nggak ada minta maaf ya, nggak ada. Ja'alallahu iyyakum min ajril faizin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang kembali ke fitrah dan menjadi orang yang menang melawan hawa nafsu. Artinya itu artinya. Taqabbalallahu minna minkum at-taqabbal ya karim. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Kullu 'amin antum bi khair. Setiap tahun kita akan jumpa Ramadan dengan baik, dengan panjang umur sehat walafiat. Saling mendoakan. Di kita maknanya, mohon maaf ya, sama-sama. Dikira min aidil maknanya mohon maaf dikira. Dikira min aidil maknanya mohon maaf, lahir batin. Dijawab wal faizin, sama-sama gitu. Itu menjadi halal bihalal kekayaan budaya Islam Nusantara. Percaya betul, percaya betul. Di Arab nggak ada saja. Percaya mohon lah. Saya di Arab 13 tahun aku di Arab 13 tahun setengah. S1 sampai S3 13 tahun. Jadi kalau salaman Idul Fitri buat mohon maaf ya, sama-sama. Nggak ada. Halal bihalal adalah tipologi ciri khas Islam Nusantara. Belum lagi beduk, belum lagi kunut, belum lagi apa lagi? Puji-pujian. Semua itu merupakan simbol kita Islam Nusantara. Paham boten? Dikatakan bid'ah nggak apa-apa, orang paham. Itu simbol kekayaan kita. Hadiah Fatihah dengan bahasa Arab. Terus kekayaan kita itu. Jadi kan betul marem kalau saya baca Fatihah dengan bahasa Indonesia. Betul marem kan? Mari kita baca Fatihah. Pahalanya pada Rasulullah. Betul marem kan? Dari Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk tenang. Halal bihalal merupakan tipologi Islam Nusantara. Walhasil Islam tidak hanya akidah dan syariah. Akidah juga penting. Akidah penting. Itsbatu wujudillah ay iqamatu hijajin diniyatin naqliyatan au aqliyah itsbatu wujudis sani. Kita harus menjadi keyakinan adanya Allah. Sekarang saya tanya. Panjenengan percaya ono Gusti Allah? Yang keras jawabnya keras. Percaya? Kata siapa? Jangan sekali-kali kata kiai. Sing jawab katanya berarti masih ragu-ragu itu. Konon katanya, kabarnya, informasinya. Saya dengar-dengar Allah tuh ada. Kalau katanya itu. Ini bocah cilik betul nopo masih belajar. Dan jangan syarat mati. Masih katanya. Kata saya. Allah ada enggak? Kata siapa? Kata saya. Itu loh. Garam asin. Garam asin. Kata siapa? Gula manis. Kata siapa? Turu karo bojo enak rasane. Kata siapa? Tenang, saya itu betul-betul guyon. Betul guyon. Itu tajribah namanya. Bukan, masa turu karo bojo enak katanya lu ya. Masa katanya? Kata saya. Malaikat wonten? Malaikat ada apa enggak? Kata siapa? Quran wahyu apa bukan? Kata siapa? Para nabi, para rasul ada? Kata siapa? Itu. Nanti ada hidup di akhirat, surga neraka, pahala siksa, percaya? Kata siapa? Qada qadar, takdir Allah mengatur semua alam semesta ini. Kata siapa? Baru iman namanya, baru akidah namanya. Kalau masih katanya belum akidah belum. Konon katanya, kabarnya, saya dengar-dengar Allah itu ada. Kok dengar-dengar? Konon katanya dengar-dengar, ya, garam itu asin, gula itu manis. Katanya. Ayo, katanya apa? Kata saya. Telon dengan istri itu enak rasanya. Kata siapa? Sing lakoni ya, sing itu namanya ilmu tajribah namanya. Menjadi keyakinan. Paham boten? Wa iqamatu syariatillah. Kenapa bahasa Arab iqamah? Iqamus sholah. Mendirikan sholat. Bukan amalus sholah. Mengamalkan sholat. Oh betul. Kenapa ya? Kenapa iqamus sholah? Bukan amalus sholah. Mengamalkan sholat. Oh berarti agar masyarakat Malang
Sebuah masyarakat yang mendirikan sholat. Membangun sholat. Jadi sholat terbangun di tengah-tengah masyarakat Malang. Bapaknya sholat, istri sholat, anak sholat, menantu sholat, paman sholat, uaknya sholat, ponakan sholat, tetangga sholat, RT, RW, lurah sholat, camat sholat, bupati, sekda sholat. Baru namanya iqamus sholat. Paham? Panjenengan sholat tapi bupati mboten sholat, belum iqamus sholat. Ini baru amalus sholat. Panjenengan sholat tapi RW, RT, Kapolsek dan Ramil nggak sholat, camat, belum iqamus sholat. Paham betul? Makanya dalam bahasa Arabnya iqamus sholat, yuqimunas sholat, aqamus sholat, aqimis sholat. Bukan amalus sholat, ya'malunas sholat. Bukan. Iqamus sholat. Semua Malang sholat semua. Itu baru iqamus sholat namanya. Kalau belum, baru amalus sholat namanya. Baru apa? Amalus sholat. Kesimpulan apa yang saya sampaikan, kembali ke pertama, Islam bukan hanya akidah dan syariah. Islam agama di samping selain adalah akidah syariah, agama ilmu pengetahuan, kemajuan, agama peradaban, budaya, dan agama kemanusiaan. Itu puncaknya itu. Agama apa? Laisa minna man bata sab'ana wa jaru ja'i walau kana ghaira muslim. Bukan umatku kalau kamu kenyang, tetanggamu kelaparan walaupun dia Kristen. Coba sampai gitu sampai. Dengan war kenyang, tetangganya kelaparan, wong Buddha, wong Hindu, dosa sampean. Apalagi sama orang Islam, apalagi pondok Islami apa mana? Tetangga jenengan Buddha, jenengan kenyang, dia lapar, dosa. Harus sama-sama kenyang. Asal orang itu baik-baik ya, baik-baik lah, bukan memusuhi Islam juga. Paham betul? Itulah Islam, agama peradaban, agama kemanusiaan. Wala tasubbul lad'una min dunillah fa yasubbul adban bighairi ilm. Kamu jangan caci maki orang tidak menyembah Allah. Orang yang tidak menyembah Allah, jangan kamu caci maki. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat saya berikan kebanggaannya masing-masing. Bangga dengan agamanya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan kultur budayanya. Jangan caci maki. Jangan caci maki. Jawa nggak boleh caci maki orang Sunda, nggak boleh caci maki orang Madura, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Cina, Arab. Tidak boleh saling caci maki. Harus saling menghormati satu sama lain. Agamanya, kepercayaannya, budayanya, bahasanya, seninya. Paham boten? Oleh karena itu, sekali lagi Islam agama, kemajuan, peradaban, budaya, dan kemanusiaan. Contohnya Rasulullah dan jamaatus sahabah, pemegang otorita kebenaran, kalimatul haq, mauqiful haq, qararul haq. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.